Bukan berarti kita mau buang aja, enggak, kita tetap pantau. Cuman kita nggak bisa apa-apa, KC-nya nggak mau, pengacara sama pengacaranya juga dikekepin terus. Iya. Kita sudah tolong kemarin 3 kali. Pak Putih itu yang jadi kontaknya di lapang. Sampai 3 donatur gedenya ngamuk. Bang, itu langsung Pak Suara Kebenaran itu langsung kirim pribadi ke rekeningnya Saifuddin loh. 25 juta. Nah itu dia nih Pak Beta Maluku, makanya saya kurang nyaman juga kalau misalkan dikatakan bahwa Pak Paul dan teman-teman di Zoom ini maupun penonton Pak Paul di YouTube tidak pernah bantu. Ngomong dulu Pak Paul. Iya. Silakan. Jadi mengenai Muhammad Kece ini ya, pertanyaan besar. Kalau memang begitu kualifikasi daripada pengacaranya atau kuasa hukumnya, kenapa itu kuasa hukumnya tidak dicabut gitu? Itu satu. Kenapa tetap dipertahankan? Itu anaknya Muhammad Kece itu yang paling sulung, katanya kan juga pengacara. Yang saya dengar itu. Kenapa dipertahankan? Soal misalnya pengacara ini kita bisalah patut diduga. Saya bilang ya patut diduga. Karena dari Kece ini kan sudah nggak ada lagi duit. Pengacara sekarang kan banyak apa? Berani karena dibayar, bukan berani karena benar. Iya. Jadi membela yang berani bayar, bukan membela siapa yang dikalahkan atau siapa yang benar, bukan begitu prinsip pengacara. Lain kalau dengan mediator. Nah, itu adalah pertanyaan besar. Nah, jadi bisa saja ini si pengacara ini oleh kelompok-kelompok tertentu udah main 2 kaki, biasa itu. Ya, siapa yang bayar lebih besar, ya diambil. Ya pura-pura kesini main sandiwara. Jadi dalam konteks yang demikian ini, apa posisi kita terhadap Muhammad Kece? Kita doakan aja, itu aja yang maksimal kita lakukan. Kecuali kalau itu pengacaranya itu dipecat atau diganti oleh dia. Nah, saya hanya pernah karena ada komunikasi anaknya ini dengan orang kita dan saya dengar langsung. Ini juga anaknya ini agak ngeyel gitu kalau orang Jawa bilang. Ya dia katanya pengacara anaknya itu. Masa nggak tahu dia begitu bapaknya diperlakukan? Iya. Ya cinta bapaknya atau tidak. Jadi forget it lah kalau menurut saya. Kita aja. Juga sudah dipesenin sama Pak Kace juga, jangan kasih ke Paul juga, hati-hati. Karena kan waktu itu Pak Kace ini orangnya ada di yayasan kita di Damaris ya, yang waktu itu kita tim yang buat nolong Pak Kace, yang 2 tahun yang lalu itu orangnya ada di Damaris, jadi pengurusnya Damaris. Jadi kita mau tolong Kace, terus dia cerita di ini. Nah, jadi rahasianya Kace kebongkar, tapi saya kan orangnya kan nggak masalah. Saya mau selamatkan, mau tolong aja. Saya nggak peduli dengan masa lalu kamu. Orang kan, saya juga masa lalu nggak baik. Orang juga kepengen, cuman nggak secara tidak langsung. Waktu dia cerita, saya tanya. Saya jengkel sama dia kan, karena dia ngomong gede gitu loh. Dia bilang dia itu lawyer apa segala macam. Saya ini kan maklar kasus, saya tahu persis di dalamnya apa segala macam. Saya nggak perlu ngaku saya lawyer, saya maklar kasus. Cuman kasus saya gede, ya kan. Nah ternyata saya bilang, wah, mana ada yang begitu Pak. Nah, terus dia rupanya merasa dipermalukan. Dia ngomong merasa dipermalukan sama saya loh. Saya nggak pernah, saya kan nanya, Bapak yang jawab sendiri. Saya bilang itu nggak ada yang begitu Pak, nggak ada yang begituan. Saya suruh Pak Kace itu, bahkan tanya sama Heri Ikim. Heri Ikimnya ada di sini tuh, ya. Kita mau taruh Kace pertama kali di Tomohon dulu di tempatnya Heri Ikim. Nah itu ada saksinya, ada Heri Ikim. Nah tiba-tiba memilih Bali. Padahal Heri Ikim sudah siapkan nanti Kace ngajar nanti di sekolah teologi. Tapi kan Kace maunya ke Bali, mau jalan-jalan kan soalnya kan. Kita mah udah tahu yang begituan. Nah itu saksinya itu Gajah Sakti sama Kopi Kristi itu sudah ngunjungin Kace itu, gaya hidupnya udah tahu macam mana. Nah, tapi nggak masalah, itu haknya dia. Yang bikin masalah itu saya ngerti. Akhirnya saya sudah bilang kamu pasti ketangkep. Saya udah wanti-wanti, kamu pasti ketangkep. Lu buat apa setahun hidup mewah terus ketangkep, sekarang malah digebukin, malah dikasih makan tai segala macam. Makanya saya bilang ini antara sial atau martir. Tapi yang namanya martir kok nggak segitunya gitu ya. Karena Indonesia belum saatnya untuk martir-martir begituan. Ya kan? Nah, harusnya kan cepet set gitu kan. Pengumpulan dana berapa udah langsung bisa kayak Apollinaris Darmawan. Kita sekarang ngumpulin buat Apollinaris Darmawan, kita bisa kasih makan orang di penjara terus tuh. Apollinaris Darmawan malah kemarin sudah nginjili orang banyak tuh di penjara. Saya dengar itu kan, sudah banyak yang ikut pembinaan rohaninya grupnya Apollinaris Darmawan itu. Artinya
Jelas dampak, makanya saudara support Apolionus Darmawan tuh ya, jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu, support itu, karena kita orang apa namanya orang sudah jelas begitu. Bukan berarti kita mau buang aja, enggak, kita tetap pantau, cuman kita nggak bisa apa-apa, KC-nya nggak Ya. mau, pengacara sama KC sama pengacaranya juga dikekepin terus. Iya. Kita sudah tolong kemarin 3 kali. Pak Putih itu yang jadi kontaknya di lapang. Sampai 3 donatur gedenya ngamuk. 3 donatur gedenya Saifuddin itu ngamuk, marah. Ya kan, ya mau apa? Ya kan? Jadi gini Pak Paul. Jadi banyak pendapat yang saya dengar di luar itu seolah-olah katanya Pak Paul dan Zoom ini tidak memperhatikan Pak KC, tidak mau menolong gitu ya. Itu umum itu sekarang pendapat seperti itu. Iya. Padahal yang kita lihat sehari-hari ini, wah udah berapa itu yang Paul bantu beliau itu yang awal-awal kemarin. Belum lagi yang akhir ini ketika tim dari Galarua mau bantu pun akhirnya kan ditolak Pak. Kan persoalannya kan di situ. Iya. Nah, Pak Putih dan Santi Amer dan teman-teman kan ditolak juga. Jadi mau apa lagi gitu menurut saya sih. Ya memang nggak ada yang bisa kita lakukan. Buat, gitu. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Pak Raja Uti, Iya. itu ada rekam digitalnya Pak, suruh mereka nonton tuh Pak. 2-3 bulan lalu di JPS. Smart Lapak ada bikin potongannya bagus tuh, Smart Lapak. Iya. Jadi itu Jadi kalau dikirim. mereka Jadi yang waktu bersilat statementnya lidah saya gitu Fudin kalau saya nilep duitnya KC itu dikirim ke Belanda. Ya, dikirim ke seorang yang berpengaruh di Belanda lah. Terus saya dikirimin itu. Ya, saya cuman ketawa saja, saya kirim videonya Smart Lapak itu kan. Yang dari Smart Iya, Lapak Pak itu. Paul. Itu Yang dari jadi- Mas Saifuddin masuk ke Zoom-nya Pak Paul itu awalnya kan, kita kumpulkan dana itu. Sampai akhirnya katanya istrinya nggak mau buka sehingga akhirnya, ya kan, tertutup semuanya. Bukan Pak Paul dan teman-teman sini nggak bantu, sudah. Udah bantu sini, udah pada nyumbang. Itu langsung Pak Suara Kebenaran itu langsung kirim pribadi ke rekeningnya Saifuddin loh. Iya. 25 juta. Nah itu dia nih Pak Beta Maluku. Makanya saya kurang nyaman juga kalau misalkan dikatakan bahwa Pak Paul dan teman-teman di Zoom ini maupun penonton Pak Paul di YouTube tidak pernah bantu gitu kan. Nggak elok juga lah Pak dibilang seperti itu. Iya. Sementara kita tahu kan kawan-kawan di sini kan banyak yang sudah membantu dan sudah berbuat gitu. Iya, semua di Jadi, sini. Gila, ya. itu 400 juta ngumpulnya di sini loh, bukan dari tempatnya Saifuddin loh. Karena kan Malah dulu tak tunjukkan runutannya kan. Saifuddin nggak pernah kasih rekeningnya di dia. Begitu selalu rekening itu ditampilkannya di sini. Jadi 400 juta itu jelas pasti dari sini ngumpulinnya. Iya, Pak Paul, malah mereka di luar sana harus mempertanyakan sistem manajemen keuangan yang dilakukan oleh Pak Ibrahim itu, Pak Saifuddin. Dia kan nggak transparan, membuat akhirnya menutup berkat yang mengalir untuk membantu MKC. Iya. Ya, itu udah jelas. Jadi pertanyakan aja bagaimana Pak Saifuddin. Dan memang saya udah pernah bilang kan, Pak Saifuddin bukan panggilannya untuk mengurus MKC, bukan. Akhirnya dia buang waktu sendiri kan. Langkah Pak Beta, penginjilannya saya ingat juga itu. tersendat kan. Iya, kasihan. Entah apa yang dicari. Sekarang lawyer-lawyernya pun apa sekarang? Merasa rugi kan? Nggak berbuah kan? Akhirnya namanya busuk, ya kan? Hasilnya nggak jelas. Kasihan, semua kasihan. Memaksakan diri yang bukan panggilannya. Ya ini semua kita belajar semua nih Pak Paul. Iya. Kita akan mengkoreksi diri semua ini. Dapat itu lawyer-nya itu dari sebelah udah dapat lebih gede. Jadi bagi dia sih nothing tulus lah. MKC juga dari babak belur, dia nggak urusan itu. Yang kita pertanyakan, kenapa Kece atau keluarganya itu masih mempertahankan itu lawyer? Ada Iya. apa gitu kan? Itu saja. Ada apa? Nah, itu pertanyaan Ada ada apa? apa? Memang Dan pertanyaan kita itu itu ada apa? Itu. Masa Mungkin bodoh maksudnya sama gini Kece? Pak. Ya, mungkin maksudnya lawyer bisa panjat sosial dengan partai barunya dia bisa dapat dukungan masyarakat luas. Ternyata salah strategi dia sendiri. Memang niatnya mungkin udah nggak bagus juga. Kalau lurus, polos, tulus, nggak begini, pasti. Pasti. Nggak begini. Itu cara Tuhan ya. Kita ini hamba Tuhan. Iya, itu Saifuddin masih jadi Islam, saya sudah jadi pendeta. Ya. Tahun 99 saya sudah jadi pendeta. Gilbert lagi khotbah di RCTI, saya pakai celana pendek, saya udah khotbah di terminal bis. Ya, pola
pola pertolongan Tuhan itu kita tahu. Iya. Cara Tuhan menolong. Itu ada polanya, Tuhan bekerja dengan sebuah pola, ada polanya. Dan kita ngamatin. Makanya saya ngerti, ini antara KC sial, apa martir, saya bilang bukan martir, sial. Iya. Tapi Sial. Pak Paul, ini intinya semenjak saya join Pak Paul Zoom ini, semenjak Mei, banyak yang kita pelajari nih, banyak yang kita terima. Kalau kita dibilang sebagai satu tubuh Tuhan, Kristus, ini introspeksi diri buat kita semua. Pak Gilo kena introspeksi, Pak Martin lawyernya MKC kena introspeksi, si lawyer intinya si MKC, keluarganya MKC. Pak Paul sendiri bahkan di YouTube-nya sendiri banyak yang komen yang untuk diambil hikmatnya, bukan maksudnya merasa tertuduh, merasa salah, enggak, kita semua evaluasi. Iya, evaluasi. Nah, sekarang PGI juga diintrospeksi, ya kan? Autokritik Melihat lah kita kita sebagai satu keutuhan tubuh di Indonesia kok begini, kita selalu dikorbankan, kita selalu diperlakukan tidak adil. Nah, ini semua bisa mendengar apa langkah tahun 2002 yang harus kita sikap, apa yang kita harus lakukan, perbuatan apa. Tambahkan, Pak Beta. Tadi, iya Pak Robert. Ya, jadi memang betul dalam Zoom ini banyak yang menilai positif, di mana banyak evaluasi. Tapi yang paling penting lagi, evaluasi kita diterima atau tidak kepada pemerintah itu adalah tujuan utama kita, karena kita terus memperjuangkan ketidakadilan yang berlaku kepada kelompok lemah. Jadi itu yang paling penting. Betul, itu boleh saya tambahkan Pak Robert. Itu akhirnya, tujuan akhirnya. Tapi prosesnya kan memperbaiki diri untuk sampai akhirnya pemerintah menganggap kita, Pak. Selama ini kenapa pemerintah dan yang merasa mayoritas tidak menganggap kita? Karena kitanya sendiri melemahkan diri, tidak mau berani nunjuk kita nih jati diri kita. Di dalam bernegara ya, bukan dalam beragama. Dalam bernegara kita punya hak yang sama, di depan mata hukum kita harus diperlakukan adil. Sekarang saya mau tanya sama Yasona Yoli, kalau dia baca judul ini, dia Menteri Hukum dan HAM apa bukan sih? Ini kan udah tidak adil secara kemanusiaan, hukumnya juga tidak jelas. Masa terlepas nanti hasilnya benar 7 bulan buat si Yahya Waloni, 10 tahun untuk MKC. Tapi dari judulnya ini dia harusnya aware. Jangan sampai terjadi, ya kan? Betul, Bung Beta. Hakim-hakim lalimnya harus ditegur. Ya, harus ditindak. makanya. Dia menteri kok. Iya, betul. Makanya juga yang kita ingin dobrak kelompok-kelompok kita sendiri, karena mereka takut dan tidak ingin menyuarakan kebenaran dengan alasan tadi kan. That's the point Pak Robert. Ya, betul. Ya, jadi itu kita harus terus untuk gubrak kepada kelompok kita sendiri yang cuman ingin untuk memperkaya diri. Kan mana DPR? Kita banyak, kantong-kantong orang Kristen di Ambon banyak, di Manado banyak, Papua, juga di Nusa Tenggara Timur. Iya. Jadi mana? Kota Ambon Pak, setengahnya mayoritas sudah Muslim Pak, pendatang Pak. Serem ya. Udah disusupin. Iya. Serem itu. Kita di dalam kerangka negara nggak ada masalah. Nggak apa-apa, semua punya hak yang sama. Tapi kalau ini dipakai sebagai politik agama untuk agendanya itu loh Pak, masalahnya ada agendanya itu loh. Harus kita tentang. Nggak boleh, karena ada adat istiadat lokal juga harus dihargain. Harus dihargain. Ya. Cuma masalahnya ya kawan-kawan kita sendiri justru takut. Lihat saja penutupan gereja, mereka tidak pernah memberikan suara. Ya. Kalau semua. Mereka itu yang saya kemukakan tadi. Jadi sebenarnya kan pemerintah daerah dari provinsi sampai kepada tingkat lokal, mereka bisa juga dong untuk counter bagaimana kalau mereka juga tutup itu ada rencana untuk membuka masjid. Kan katanya mayoritas, kan masih banyak kantong-kantong mayoritas Kristen di daerah. Cuman pemerintahnya itu takut, bahkan berkompromi. Betul Pak, tapi ini kita skopnya nasional, makanya yang saya bilang 82 anggota DPR Kristen di DPR gedung parlemen itu harus kompak, harus bersuara. Inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita ini berjalan untuk kebersamaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar keadilan, bukan hanya keagamaan tertentu. Nah ini mereka harus berani, bahkan bukan hanya mereka, banyak Muslim juga yang nasionalis bisa melihat bahwa yang kita suarakan benar. Secara kerangka negara harusnya begitu. Idealisnya begitu.
Ya, Iya, idealis dan itu harus terus di situ disuarakan. Memang kemarin Pak Paul agak pesimis dengan pengalamannya. Iya benar, tapi bukan salah kita untuk mencoba, terus mencoba. Kita makanya Ya bikin kan? tekanan yang besar. Caranya tadi salah Iya, satunya nih kepikiran bikin bunga ke PGI kan. Nanti kan mereka bereaksi, kita lihat reaksinya apa. Oh, mereka udah dengar ini Pak sekarang saat ini. Mereka udah siap-siap, udah ada penyambutan nanti tim penyambutan bunga pasti. Nggak apa-apa. Pasti. Ya. Kalau Dan perlu saya nanti kita kirim ke DPR mau DPR sumbang juga. satu juga Pak Paul. Pak Paul, saya mau sumbang satu juga. Nanti kita bicara di WhatsApp personal. Tapi judulnya saya mau bunganya Happy New Year 2022 untuk PGI. PGI-nya bukan inisial loh Pak. Iya. PGI-nya pimpinan Gomar Incompetent. Boleh. Ya, saya mau ucapin selamat sekaligus mengkoreksi si Gomar. Kalau mau kasih nama Persatuan Gereja Iblis juga boleh. Persekutuan Gereja Iblis kan? Boleh juga. Jangan Pak, kalau persatuan itu kan banyak sinode di situ, nanti sinodenya tersinggung. Yang terakhir, sarannya apa Beta Maluku itu yang cantik itu. Gitu, itu cantik itu. Iya, kalau kita gereja iblis janganlah, nanti sinode Jangan Pak. Ya. itu tersinggung ya. Apa-apa. Cismart dulu, Cismart silakan. Gara-gara nilai titik hancur semuanya kasihan. Yang Cismart. dilawan, Kak Elo itu. Gismart ada Gismart, ini Cismart. Oke, Pak Paul Dere lagi, silakan Pak Paul Dere. Thank you, Bos. Iya. Ini lagi rame nih masalah MKC. Tapi saya pikir-pikir juga kita udah diblok benar-benar ya suara kita ini. Jadi dari pemerintah sendiri juga. Sebenarnya pemerintah juga cukup bagus. Maksudnya pentolan-pentolan teroris saya udah ditangkap ya kan. Itu juga kita harus hargai loh. Mereka juga bekerja. Cuman mungkin mereka punya konsep tersendiri gitu untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Presiden juga pasti punya strategi lain. Karena kan kita sudah teriak jangan mengorbankan 250 juta rakyat ya kan untuk sekelompok orang. Ya mudah-mudahan pemerintah dengar ini. Kalau sampai terjadi apa-apa kan pasti eranya Jokowi yang bertanggung jawab dan dicatat di dalam sejarah bahwa di bawah kepemimpinan lah ya kan di bawah kepemimpinannya lah Indonesia itu chaos umpamanya kan. Jadi harus ini sekarang TNI, Polri dari sekarang udah mulai mesti tegas gitu loh. Jangan deh. Udah ada perintah dari atas bahwa kadrun harus diprotek, ustadz harus diprotek walaupun dapat mengganggu ya kan, itu nggak bisa begitu. Benar-benar TNI Polri netral, artinya berdiri berdasarkan konstitusi. Udah, kalau masih ngaco kiri kanan, wah kita nggak bisa jamin tuh Indonesia akan berjalan dengan bagus. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, betul Pak. Lanjut dulu nih Cismart. Nih.